Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih suatu larutan atau delta TB. Nah, titik didih suatu larutan sendiri kita peroleh dari titik didih pelarutnya ditambah delta TB. Apabila pelarutnya air, maka titik didih pelarut air kita ganti dengan angka 100 derajat Celcius. Nah, delta TB sendiri bisa kita peroleh dari yang pertama, untuk larutan non-elektrolit, delta TB adalah Kb kali M, di mana Kb adalah konstanta didih pelarutnya. Misalnya pelarutnya air, maka Kb-nya adalah 0,52. Sementara molal, masih ingat kan? Molalitas terdiri dari gram zat terlarut, lalu kita bagi Mr, lalu kita kalikan 1000, dan kita bagi gram pelarutnya. Nah, sementara untuk larutan elektrolit, delta TB kita peroleh dari Kb kali M kali I, di mana I, masih ingat dengan I? Ya, I adalah faktor Van Hoff, di mana I adalah 1 plus N-1 dikalikan alfa. N adalah jumlah ion, dan alfa adalah derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Apabila di dalam suatu soal alfa tidak diketahui, biasanya alfa dianggap 1. Nah, jika alfa sama dengan 1, maka kita bisa simpulkan I-nya sebenarnya adalah N-nya atau jumlah ionnya. Nah, contoh soalnya misalnya pada soal nomor 1 berikut. Di sini kita diminta untuk menentukan titik didih suatu larutan aluminium klorida. Aluminium klorida bisa kita tuliskan sebagai Al. Al di sini memiliki muatan plus 3, kemudian klorida adalah Cl, di mana klorida adalah Cl itu bermuatan -1. Sehingga kita bisa tuliskan senyawanya bertukar Al kali 1, nah Cl-nya kita kalikan 3, AlCl3. Nah, di dalam soal ini AlCl3 berarti bersifat larutan elektrolit. Ketika kita diminta menentukan titik didih larutan adalah Tb. Nah, Tb larutan bisa kita peroleh dari titik didih pelarutnya. Pelarutnya di sini air, maka kita akan ganti dengan angka 100, lalu kita tambahkan delta Tb. Nah, kita mau menentukan delta Tb untuk zat elektrolit. Berarti delta Tb untuk zat elektrolit adalah Kb, lalu kita kalikan molalnya, dan kita kalikan faktor Van Hoff-nya. Nah, untuk larutan ini alfa di dalam soal tidak ada, sehingga I-nya itu sama dengan N. Nah, berapa jumlah ion dari AlCl3? Ketika kita hitung, jumlah ion Al ada 1 dan Cl-nya ada 3 buah. Berarti jumlah totalnya adalah 1 ditambah 3. Nah, di sini adalah 4. Nah, untuk Kb-nya sendiri, nah Kb air di sini adalah 0,52. Molalitasnya bisa kita tentukan dari gram zat terlarut. Di sini sebesar 13,35. Kita masukkan, lalu kita bagi Mr-nya. Untuk aluminium klorida sudah diketahui 133,5. Lalu kita kalikan 1000 dan kita bagi dengan pelarut airnya yakni 260 gram. Jangan lupa untuk mengalihkan I-nya tadi sebesar 4. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini kita coret. Lalu ini adalah 0,1. Sehingga kita akan peroleh 0,52, ya. Lalu kita kalikan dengan 0,1, ini dipakai untuk nyoret ini saja ya, jadi 40 gitu kan. Lalu kita bagi dengan 26. Nah, besarannya adalah 0, berapa? Nah, ini kita hitung dulu ya sebelum menjawab. Jadi 0,52 dibagi 26 itu adalah 0,02. Oke, 0,02 kalau kita kalikan 40 berarti 0,8. Sehingga kalau
diminta menentukan, ini kan kenaikan titik didih ya. Kalau diminta menentukan berapa titik didihnya, berarti titik didihnya tinggal kita tambahkan dengan angka 100 ini tadi. Berarti 100 ditambah 0,8, 100,8 derajat Celcius. Nah, untuk soal nomor 2, di sini kita diminta menentukan massa molar zat. Massa molar itu adalah mR, di mana soal ini diketahui mendidih, jadi larutan non-elektrolit tadi mendidih pada suhu 100,2. Mendidih atau titik didih itu simbolnya adalah TB. Jadi TB-nya adalah 100,2. Untuk diubah menjadi delta TB, maka delta TB-nya kita kurangi saja 100,2 tadi dengan titik didih pelarut airnya. Jadi kalau kita kurangi 100 akan menjadi 0,2 derajat. Nah, rumus dari zat non-elektrolit delta TB adalah Kb, kita kalikan molalnya. Kita masukkan 0,2. Nah, Kb-nya di sini diketahui 0,5. Untuk molalitas terdiri dari gram terlarut, di mana massa terlarutnya adalah ini 68,4. Kita bagi mR tadi yang ditanyakan, lalu kita kalikan 1000 dan kita bagi pelarut airnya. Pelarut airnya di sini adalah 500 gram. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu. 1000 kita bagi 500 adalah 2. Lalu ini kalau misalnya 0,2 kita bagi 2, nah itu adalah 0,1 di sini ya. Sehingga ketika MR-nya kita pindah ke ruas kiri, nah akan kita dapatkan seperti ini. Nah, MR di sini ya, berpindah ke ruas kiri adalah setengah kita kalikan 68,4 adalah 34,2. Lalu kita bagi tadi yang 0,1 kita pindah ya menjadi seperti ini, sehingga MR-nya kita dapatkan 342. Soal nomor 3, di sini terdapat dua larutan, yakni larutan pertama adalah urea dan larutan yang kedua adalah NaCl. Artinya urea merupakan zat non-elektrolit, sementara NaCl adalah zat elektrolit. Nah, sama-sama diminta menentukan titik didih, sehingga kita bisa bandingkan saja ketika dalam suatu soal ada dua larutan, di mana delta TB untuk urea, kalau kita bandingkan itu artinya per, ya, dibandingkan dengan delta TB dari NaCl. Nah, untuk urea sendiri karena elektrolit terdiri dari Kb, lalu kita kalikan molal, sementara untuk NaCl karena elektrolit berarti Kb kali molal, kita kalikan faktor Van Hoff. Kb tentu saja sama, sehingga kita bisa coret terlebih dahulu ya. Nah, untuk urea sendiri karena titik didihnya di sini ini adalah TB 102,08, kita ubah dulu menjadi delta TB, jadi dikurangi 100, jadi delta TB ureanya adalah 2,08. Nah, ketika diminta menentukan titik didih NaCl, ini tetap saja kita tuliskan delta TB NaCl terlebih dahulu ya. Lalu molalitas urea adalah sudah diketahui 0,1 dan molalitas NaCl adalah 0,05. Jangan lupa I dari NaCl kalau kita tuliskan natrium klorida ini kan terdiri dari Na+ ionnya ya, ion Na+ dan ion Cl-. Jadi jumlah ionnya ketika di dalam soal tidak diketahui alfa, maka jumlah ionnya menentukan I-nya. Jadi I adalah N-nya. Sehingga kalau kita hitung jumlah ionnya adalah ion natriumnya ada 1 dan ion kloridanya ada 1. Maka jumlahnya ada 2. Ini kita kalikan 2. Nah, setelah itu 0,05 kalau dikali 2 itu kan 0,1 yang ini, yang di bawah. Kan sama dengan harga yang pembilangnya, maka ini kita coret saja. Jadi delta TB NaCl akan kita peroleh 2,05.
Itu adalah kenaikan titik didih NaCl. Tapi kalau diminta menentukan titik didihnya saja, berarti tinggal kita tambahkan 100 ditambah delta TB. Artinya 100 kita tambahkan 2,08. Jadi 102,08 derajat Celcius. Nah, sampailah kita pada soal nomor 4. Di dalam soal nomor 4 di sini ada campuran 3 macam zat, yakni NaCl, di mana NaCl itu bersifat elektrolit. Lalu sukrosa itu adalah zat non-elektrolit karena termasuk gula. Lalu ada CaCl2 atau kalsium klorida, ini juga elektrolit. Nah, untuk menentukan titik didih campuran adalah TB campuran. Maka kita tetap menentukan TB campuran dari delta TB campuran. Nah, delta TB campuran adalah Kb, lalu kita kalikan molal dan I, ya. Di sini ada zat elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk molal kali I, molal adalah terdiri dari gram zat terlarut, kita bagi dengan mR, lalu kita kalikan 1000, kita bagi pelarutnya, biasanya kita kalikan I. Tetapi karena I-nya masing-masing zat di dalam campuran ini berbeda-beda, maka kalau kita tentukan di luar seperti ini ya, nanti hasilnya menjadi salah, sehingga sebaiknya I-nya kita gabungkan saja dengan gram per mR-nya. Jadi seperti ini. Kb kita masukkan terlebih dahulu, yakni 0,52 ya. Lalu kita tuliskan terlebih dahulu gram pertama. Nah, gram pertama adalah 5,85 gram NaCl. Lalu kita bagi mR NaCl, yakni 58,5, di mana NaCl adalah zat elektrolit dan di sini alfanya tidak ada sehingga I-nya adalah N-nya, jumlah ionnya. Kita lihat jumlah ionnya terdiri dari Na+ dan Cl-. Jadi ionnya ada 2, satu buah ion Na+ dan satu buah ion Cl-. Maka ini kita kalikan 2. Kita tambahkan zat kedua. Nah, untuk zat kedua terdiri dari sukrosa ya, 34,2 gram sukrosa. Kita bagi mR-nya, yakni 342. Karena sukrosa non elektrolit tidak perlu kita kalikan I, karena I untuk zat non elektrolit adalah 1. Lalu kita tambahkan zat ketiga. Zat ketiga adalah kalsium klorida, 11,1, kita bagi mR-nya 111. Lalu untuk kalsium klorida ini terdiri dari ion kalsium yaitu Ca12 dan ion kloridanya di situ ada 2 Cl-. Nah, maka jumlah ion Ca-nya 1 dan ion Cl-nya 2 sehingga totalnya 3. Nah, ini kita kalikan 3 jumlah ionnya ya. Lalu ini kan sudah gram per mR kali I sudah ya, tinggal kita kalikan terakhir adalah 1000, lalu kita bagi pelarutnya, di mana pelarutnya di sini adalah pelarut air. Nah, pelarut airnya adalah 500 gram. Lalu kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini kalau kita coret adalah 0,1. Ini juga 0,1. Ini juga kebetulan sama 0,1. Lalu yang terakhir 1000 kita bagi 500 adalah 2. Kita mulai dari paling depan ya. Nah, paling depan di sini adalah 0,52. Kita buat tetap dulu, kita tulis. Lalu ini kalau kita kalikan ya 0,2 ya. Kita tambahkan dulu ya yang di dalam kurung. Ditambah 0,1 yang merah. Lalu kita tambahkan ini 0,1 kali 3 berarti 0,3. Terakhir nanti kita kalikan 2. Oke, berarti 0,52. Nah, yang di dalam kurung kalau kita tambahkan adalah 0,6. Jadi kita kalikan 0,6. Nah, 0,6 kali 2 adalah 1,2, ya kan?
Nah, sehingga kita bisa peroleh 0,52 kali 1,2 adalah 0,624 derajat Celcius. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Tentu saja belum, karena ini adalah kenaikan titik didih campuran. Lalu bagaimana titik didih campurannya? Titik didih campurannya tentu saja kita tambahkan titik didih pelarut airnya, yakni 100. Jadi 100 kita tambahkan 0,624. Jadi 100,624 derajat Celcius.